Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devini Busana Fauzila, BP 136000196 dari Fakultas Hukum dengan dosen pengampu Dr. Laurentius Arliman, SSH, MH, MM, MKN. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang memaknai pasal 58 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam perkembangan HAM di Indonesia. 1. Bunyi dan substansi pasal 58 Undang-Undang HAM. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual. Pasal ini menempatkan anak sebagai subjek hak asasi manusia yang harus dilindungi secara khusus oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga preventif, pencegahan. 2. Makna normatif pasal 58 yaitunya, secara normatif pasal 58 mengandung beberapa makna penting. Yang pertama, pengakuan anak sebagai subjek HAM. Anak tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek perlindungan atau milik orang tua, tetapi sebagai individu yang memiliki hak asasi melekat sejak lahir. 2. Kewajiban negara. Negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. 3. Larangan kekerasan dalam segala bentuk. Pasal ini menolak legitimasi kekerasan terhadap anak, termasuk yang sering dibenarkan atas nama yang pertama pendidikan, disiplin, budaya, atau tradisi. 3. Pasal 58 dalam konteks perkembangan HAM di Indonesia, yaitunya A. Peralihan paradigma perlindungan anak. Pasal 58 mencerminkan persekseran paradigma HAM di Indonesia dari pendekatan otoritarian dan represif, yaitu menuju pendekatan humanistik dan berbasis hak. Hal ini sejalan dengan era reformasi yang menempatkan HAM sebagai pilar utama negara hukum. B. Ketertarikan dengan instrumen HAM internasional. Pasal 58 selaras dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Prinsip best interest of the child, kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pasal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan norma HAM internasional ke dalam hukum nasional. 4. Tantangan implementasi pasal 58. Meskipun normanya kuat, implementasi pasal 58 masih menghadapi berbagai tantangan antara lain. Yang pertama, tingginya angka kekerasan terhadap anak baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial. 2. Budaya permisif terhadap kekerasan seperti hukuman fisik yang dianggap wajar. 3. Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan korban. 4. Kurangnya kesadaran HAM di tingkat masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan HAM tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada perubahan budaya dan kesadaran sosial. 5. Relevansi pasal 58 bagi masa depan HAM di Indonesia. Pasal 58 memiliki arti strategis bagi masa depan HAM di Indonesia karena menjadi dasar yuridis bagi pembentukan kebijakan perlindungan anak, memperkuat sistem peradilan anak dan perlindungan korban, mendorong pendidikan HAM sejak usia dini, menjadi indikator komitmen negara terhadap kelompok rentan. Dengan pelaksanaan yang konsisten, pasal 58 dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan generasi yang bebas dari kekerasan dan berkeadilan.
kesimpulan dari materi ini, pasal 58 yaitunya pasal 58 Undang-Undang Hak Asasi Manusia bukan sekedar norma hukum, melainkan cerminan kemajuan pemikiran HAM di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan anak adalah bagian tak terpisahkan dari penegakan HAM. Tantangan implementasi yang masih ada harus dijawab melalui penegakan hukum yang tegas, pendidikan HAM, serta perubahan paradigma sosial. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Baik kekurangan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.